Apel akbar mau perang sama Israel? Bukan. Mau perang lawan KKB? Bukan. Mau perang sama orang yang benci Jokowi. Apa? Perang-perangan. Pakai apaan perangnya? Pakai ludah. Hah? Pakai ludah perangnya. Ya, ngotak nggak nih? Ngotak nggak coba? Ngotak nggak? Apel akbar pasukan berani mati. Berani mati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini Senin 9 September 2024. Bagaimana keadaan saudara? Semoga semuanya dan keluarganya sehat walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang, tapi gak mau mati juga dalam keadaan Islam. Apa kabar? Otak. Otak, mana otak? Hidup nggak mau pakai Islam, terus mati nggak mau pakai Islam. Terus ente siapa? Setan bukan, iblis bukan, dajjal bukan. Hah, ini ada berita orang siap mati bela Jokowi. Bela NKRI bukan. Bela Indonesia bukan. Bela tanah air mati bukan. Mending kan kalau bela tanah air mati kan jadi pahlawan. Bela Islam mati jadi syuhada, syahid, insya Allah. Ya kan? Bela agama mati militan, ya kan? Bela Nabi SAW mati, terus ya kita mati nih, bela Nabi, militan. Jadi hujah nanti di akhirat. Tapi ini ada orang mau segorombolan orang, ya kan? Bela Jokowi siap mati. Gimana? Cara mikirnya coba. Ngotak nggak tuh? Ngotak nggak? Ngotak nggak? Gimana coba cara mikirnya? Di mana lah letak otak? Kan kita nih punya otak nih, punya otak. Bukan buat pajangan gitu kan. Isi kepala dipakai. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan baik, ada jalan fujur. Kan gitu, tinggal pilih. Hidup itu pilihan. Siap mati bela Jokowi. Siapa bela Jokowi? Bela makhluk siapa? Nabi juga bukan, Rasul bukan. Siapa? Apa sih? Pagi-pagi bikin kocak aja nih. Ada berita nih saudara, ada apel akbar. Berita saudara, suaranasional.com. Apel akbar mau perang sama Israel? Bukan. Mau perang lawan KKB? Bukan. Mau perang sama orang yang benci Jokowi. Apa? Perang-perangan. Pakai apaan perangnya? Pakai ludah. Hah? Pakai ludah perangnya. Ya, ngotak nggak nih? Ngotak nggak coba? Ngotak nggak? Apel akbar pasukan berani mati. Berani mati dia. Aduh, berani mati pembela Jokowi. Jokowi aja ada kertakan sama Prabowo, ya kan, diduga kuat. Belum lagi tingkah laku anaknya yang diduga punya akun Fufu Fafa yang nyindir-nyindir Prabowo. Belum lagi jet pribadi Kesang. Itu Jokowi aja buat nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa. Tapi lu pada nyelamatin Jokowi. Gimana sih? Apel akbar pasukan berani mampus bela Jokowi. Nah, ini pengamat sampai ngomong. Ini ingatkan sejarah keruntuhan Soekarno. Aduh. Bos. Emang nggak pernah Jumatan apa gimana? Bos. Itu kan di khutbah Jumat sering khotib bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang beriman, woi orang-orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang beneran, takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Mati bela Jokowi. Aduh. Pasukan berani mati bela Jokowi. Ya iyalah. Ya udah, kita bacain aja beritanya biar nggak terlalu lebar. Durasi juga. Pasukan berani mati bela Jokowi akan mengadakan apel akbar. Ya, apel aja, apel. Panggil semua pasukan, panggil. Ya, demi Jokowi atau demi nasi bungkus atau demi fulus.
Ya kita nggak tahu faktanya. Kita nggak pernah ada di lapangan yang di sono yang mereka lagi ngumpul. Ngapain juga, ya kan? Kurang kerjaan banget. Mendingan ngaji, mendingan tholabul ilmi, mendingan ngisi, mendingan dakwah kan kurang kerjaan banget. Apel-apel kayak gitu, ya kan? Demi apa? Ya kan gitu. Pertanyaannya besar, tanda tanya besar. Nah, pasukan berani mati bela Jokowi akan mengadakan apel akbar di Jakarta. Nah, pengamat bilang ini mengingatkan keruntuhan Soekarno. Apel akbar pasukan pembela Jokowi yang berani mati mengingatkan sejarah keruntuhan Soekarno akibat gerakan September. Tuh. Kata pengamat politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah kepada suaranasional.com, ya kan? Nah, Jokowi kini sedang sakit-sakitan, cemas menghadapi masa depan, saudara. Buat nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa. Bahkan TPUA, sejumlah advokat yang lurus, ya kan? Yang di dalamnya ada ulama lurus juga, seperti Bang Ahmad Kozidudin, Bang Egy Sujana, dan lain sebagainya macamnya, itu udah siap, ya kan, mengadili Jokowi gitu kan. Kalau Jokowi lengser nanti. Nggak usah dijaga-jaga, nggak usah dibela-bela. Emang namanya sistem demokrasi presiden di negeri ini, republik. Nggak ada yang abadi. Jadi Jokowi itu nanti lengser ya memang karena jabatannya udah habis. Dan itu sudah tercantum di undang-undang. Ada aturannya. Jadi jangan seolah-olah Jokowi lengser karena habis jabatan, terus nanti ada yang dibilang, ini wah karena dilengserkan. Nggak ada yang dilengser. Siapa yang mau lengserin? Kurang kerjaan banget. TPUA dan advokat dan emak-emak itu cuma bilang Jokowi mundur, ya kan? Siapa yang mau lengserin Jokowi? Lagi pula jabatannya udah habis durasinya, udah habis. Kalau mau jadi raja, mendingan ganti sistem aja. Ya Pancasilanya diganti sama Jokowi ketahuan. Diganti Pancasilanya, Undang-Undang 45 diganti. Jadi model kerajaan. Jadi Jokowi dan pendukung-pendukungnya bisa berkuasa selamanya. Ya kan? Iya kan? Ngapain? Ini mau ngapain? Mau ngadu domba rakyat atau gimana? Mau bikin chaos? Mau bikin cipta kondisi? Mau huru-hara? Atau mau ngapain? Indonesia ini udah damai. Ada tanpa ada Jokowi, Indonesia udah damai. Ya kan? Jokowi ini menurut para pengamat sedang sakit-sakitan. Lagi cemas, lagi takut, gelisah, resah dan gelisah. Menunggu jabatan habis. Ya kan? Di sudut istana yang kau janjikan. Asik. Ingin bertemu teman, lindungin teman. Tapi tak tahu, bingung, entah kemana jawabnya. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di istana dengan Prabowo. Tapi udah nggak ada lagi ntar. Dan catat yang perlu diingat, Jokowi setelah lengser bukan siapa-siapa. Nah, bukan siapa-siapa. Karena awalnya dari zero, ya kan, nanti jadi nothing, nggak jadi apa-apa. Kalau Pak Yusuf Kalla kan jelas, misalnya contoh, Pak Yusuf Kalla sebelum jadi wapres, beliau itu pengurus di salah satu partai, ya kan, Golkar. Nah, setelah jadi wapres, jadi pengurus Golkar. Setelah jadi wapres selesai, jadi Golkar, punya partai. Dan kalau Jokowi siapa? Paling anaknya doang, jadi ketua partai besar, bukan. Ketua partai PSI. Ya kan? Nah, menghadapi sindrom, ya kan, menurut para pengamat itu, sindrom pasca lengser, Jokowi memandang tatapan kosong. Kosong. Nasib dirinya, keluarganya bingung. Ini orang malah dibela. Aduh. Nah, menurut M. Rizal Fadilah, rupanya hal ini menyebabkan perlunya pasukan berani mati untuk bela Jokowi. Pasukan Sukodirjo disiapkan. Ironi karena ini melecehkan pasukan pengawal presiden. Jokowi itu tanpa ada pasukan berani mati, sudah ada pasukan pengawalan presiden. Pas Pampers, udah ada. Kemudian ada juga aparat yang melindungi keamanan presiden. Jadi apanya yang mau dikawal? Kawal apa? Kawal apaan? Apalagi kalau sudah bilang mati demi Jokowi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara mikirnya itu udah di brainwash mereka, udah dicuci otak. Mereka memang hidup, badannya hidup, tapi jiwanya sudah mati. Otaknya sudah sakit, sudah mati. Seperti apa kira-kira? Apakah seperti bangkai berjalan? Atau seperti zombie, seperti mayat hidup? Atau gimana? Komentar atau di kolom komentar. Memang kerugian kalau kita dikalkulasi nih dari Jokowi saat sebelum menjabat, saat menjabat 1 periode, saat menjabat 2 periode, dan setelah lengser, tentulah ini akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa akibat banyak kebijakan-kebijakan Jokowi, ya kan? Yang tidak pro rakyat, diduga kuat. Kok tidak pro rakyat, Bang? Kan ada bansos. Gue dapat bansos, gue dapat PKH. Contoh, yang kebijakannya yang diduga tidak pro rakyat adalah Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN.
dan banyak hal dan lain sebagai macamnya. Belum lagi revisi undang-undang KPK, ya kan? Sekarang sebenarnya Jokowi ini berpihak kepada rakyat atau kepada pemilik modal? Kan itu tanda tanya besar. Saudara lah yang bisa menjawab. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita kalau mau hidup, hidup yang benar, takwa yang benar. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, kalau mati dalam keadaan Islam, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau udah mati demi Jokowi, demi makhluk, ya kan? Demi yang bukan alkoholik, bukan siapa-siapa. Ini matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ini orang yang dicari ridhonya siapa? Ridhonya Jokowi atau ridhonya Cukong? Atau ridho Taipan? Atau memang ada cipta kondisi diduga kuat yang ingin membenturkan rakyat dengan rakyat? Sehingga pelantikan Prabowo nanti tidak akan pernah terjadi. Dan ujung-ujungnya apakah Jokowi ini dan CS-nya akan mengeluarkan perpu? Darurat sipil, darurat kendaraan, darurat preketek. Apakah begitu? Kan nanya. Masa nggak boleh nanya? Ya itulah gunanya otak. Makanya panjang umur perubahan. Nggak mau berubah. Apa kabar otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.